imagen de dos bellas damas en el dormitorio o en cualquier rincón del hogar. Al hogar. Casi nunca miento a mis clientes. Y rompí. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang wanita setengah tua bernama Maria yang sedang berjuang melahirkan seorang anak yang telah lama dia nantikan puluhan tahun lamanya. Singkat cerita, setelah Maria pulih pasca melahirkan, terlihat mereka berada di toko furniture untuk membeli sebuah meja kaca dengan salesnya bernama Robbie. Di sini Robbie sebagai salesman menjelaskan sebuah meja kaca kopi estetik kepada Maria dan suaminya bernama David, di mana Robbie menjelaskan kalau meja ini bisa menjadi hiasan terbaik di dalam rumah. Terlebih lagi, meja ini sangat langka dan hanya ada 2 di dunia ini. Dengan dilapisi dengan emas, Robbie mengungkapkan kalau meja ini sangat kuat dan tahan lama, bahkan bisa bertahan sampai puluhan tahun lamanya. Modeladas en marfil y bañadas, irrompible, una estructura, su mesa preferida lo definiría como oro cutre. Mendengar perkataan apa yang dikatakan oleh Robbie ini, di sini Maria merasa muak dan mengajak David untuk segera pulang. Namun di saat itu pula David termakan oleh tawaran Robbie dan tetap ingin membeli meja itu, meskipun Maria sudah melarangnya dari awal kepada suaminya itu. Singkat cerita, setelah melewati perdebatan yang hebat dengan istrinya, David akhirnya membawa pulang meja kaca itu, meskipun harus berjuang sendirian melewati tangga apartemen. Dios, precioso. ¿Qué tienes de raro? Di apartemen, sambil mendengarkan bacotan Maria yang cukup pedas, di sini terlihat David sibuk merakit meja kaca kesayangannya. Menyadari bahwa mejanya kurang, David yang kesal langsung menelpon Robbie dan memintanya untuk segera mengirimkan bautnya itu. Mendengar hal itu, terlihat Maria sangat puas karena David telah tertipu oleh Robbie. Di sini Maria mengatakan, mana mungkin barang sebagus ini dan cantik ini ada kekurangan. Di sini David mencoba untuk selalu berpikir positif. Bisa jadi bot itu terjatuh saat di packing. Kesal dengan keras kepala suaminya, Maria yang kesal berencana akan pergi berbelanja kebutuhan anaknya dan meminta David untuk menjaga Udin selama dia pergi. A mí también me apetece. Bueno, me voy. Adiós. Namun akibat gebrakan pintu tadi, Udin pun tiba-tiba menangis. Di tengah kepanikannya, di sini David mencoba menyalakan musik box untuk menenangkan diri. Akan tetapi karena sudah puluhan tahun dia tidak memiliki bayi, di sini terlihat David yang semakin panik dan juga kesal saat tangisan Udin semakin kencang. Kemudian hal yang sangat mengerikan pun terjadi. Akibat kesal karena tangisan bayinya, David pun kelepasan. Dan entah apa yang ada di pikiran David saat ini, sampai-sampai gua nggak mau nyebutin apa yang dilakukan oleh David saat itu. ¿Cuánto te quieres, papá? ¿Eh? ¿Cuánto? ¿Y el papá? ¿El papá? ¿Que te quiere infinito? ¿Le gusta la mesita nueva? ¿La mesita nueva? ¿La mesita nueva? ¿Le gusta la mesita? Sementara di Alfamart, Maria yang sedang berbelanja tanpa sengaja bertemu dengan temannya bernama Siti, di mana dia berada di situ bersama dengan putrinya. Setelah sedikit basa-basi, di sini Siti mengucapkan selamat kepada temannya itu atas kelahiran bayinya yang telah dia dambakan puluhan tahun lamanya.
Lantas Maria mengatakan jika saat ini Udin sedang diasuh oleh suaminya tanpa dia ketahui telah terjadi kejadian mengerikan di rumahnya itu. Kepanikan David pun semakin menjadi ketika menerima telepon dari Maria istrinya. Namun saat Siti yang berusaha memberikan selamat kepada David, seketika heran saat David yang tiba-tiba menutup teleponnya. Di situasi ini David semakin terpukul dan sangat menyesal ketika menyadari bau yang ada di dalam popoknya. Ternyata Udin sendiri tadi rewel hanya karena dia di dalam popoknya itu. Dengan hati yang sangat-sangat hancur, David pun langsung memindahkan jasad anaknya ke dalam kamar. Kemudian di tengah keadaan syok, di sini David berusaha mencari alat pembersih guna membereskan tempatnya. Di saat membereskan TKP, di sini David dibuat syok parah saat menemukan kepala Udin di kolong sofanya. Namun di sini David sangat-sangat tidak sanggup untuk mengambil kepala anaknya itu. Di tengah syok yang menimpanya, David makin panik lagi ketika menerima pesan dari Maria yang akan segera pulang. Guna menenangkan diri, di sini David bergegas untuk mandi terlebih dahulu. Saat mandi, David terlihat kebingungan dan entah apa yang akan dia katakan kepada Maria tentang kejadian mengerikan yang dia lakukan saat ini. Setelah mandi, David yang terlihat kebingungan dan terus dihinggapi perasaan panik mencoba menuju balkon rumahnya, di mana dia sempat berpikir untuk menyusul Udin saja. Namun tiba-tiba suara bel kedatangan Maria pun berbunyi. Saat berada di dalam, Maria terlihat kesal karena David terlalu lama membuka pintu. Lantas Maria pun menanyakan keberadaan Udin anaknya. Kemudian dengan keadaan panik, David pun mengatakan kalau saat ini Udin sedang tertidur dalam keadaan pulas. Dan tanpa rasa curiga sedikit pun apa yang telah terjadi di rumahnya, di sini Maria terlihat syok saat melihat karpet kotornya karena noda darah. Namun di sini David beralasan kalau noda darah itu disebabkan oleh luka darahnya karena pecahan-pecahan kaca saat membetulkan meja kaca miliknya. Mendengar hal itu, Maria terlihat kesal karena telah ditipu oleh salesman Robbie. Namun di sisi lain, Maria terlihat tertawa puas ketika David telah tertipu dan termakan oleh rayuan salesman itu. Akan tetapi di sini sambil melihat kolong sofa, David terlihat menangis dan menyesal apa yang telah dia lakukan. Saat sedang masak, di sini Maria masih mengungkit-ungkit dan menertawakan suaminya yang termakan oleh tipu daya salesman ini, dan mengatakan kalau suaminya ini sangatlah bodoh tanpa dia tahu apa yang telah terjadi sebenarnya saat ini. Lantas setelah capek meledek suaminya ini, Maria yang khawatir putranya terbangun segera bergegas pergi ke kamar Udin untuk memasang radio pengawas. Namun sebelum Maria melihat putranya itu, di sini David langsung mengalihkan perhatian Maria. Lantas David tiba-tiba berkata kalau dia menyesal telah membeli meja sialan itu dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Maria. Melihat gerak-gerik David ini tidak seperti biasanya, di sini Maria langsung memaafkan David dan kemudian Maria mengajak David untuk kembali ke dapur. Sesampainya di dapur, Maria merasa heran ketika mendengar suara tetesan aneh yang berasal dari kamarnya. Melihat hal itu, David yang panik langsung bergegas pergi ke kamar.
¿Suena algo? ¿Vale? No, ya voy, tranquila, ya sé lo que puedes. Saat berada di kamar, betapa lemasnya David ketika melihat banyaknya tetesan darah Udin yang merembes ke lantai. Di tengah tekanan batin dan halusinasi hebat yang David alami saat ini, di sini Maria langsung kedatangan tamu yang merupakan saudaranya. Rupanya tamu itu adalah adiknya David bernama Rio bersama dengan sang istri bernama Mary yang datang memberikan selamat kepada Maria atas kelahiran anaknya yang sudah lama dia tunggu-tunggu puluhan tahun lamanya. Sementara di ruang tengah, David yang terlihat sangat pucat mencoba menguatkan dirinya untuk bertemu dengan adiknya itu. Setibanya di ruang tengah, Maria kemudian menceritakan insiden pecahnya kaca meja yang sedang David pasang karena tertipu oleh salesman. Hingga kejadian itu membuat tangan David terluka cukup parah. Namun sesaat, adiknya dibuat panik ketika melihat darah segar yang menggenang di kolong sofanya. Takut kepala Udin terlihat, dengan cepat David langsung membersihkannya. Sesaat kemudian, Rio dan Mary yang ingin sekali bertemu dengan keponakan itu langsung memberikan hadiah kepada Maria. Sontak David tambah lemas lagi ketika melihat kado lucu pemberian Rio kepada Udin anaknya. Mereka sangat tidak sabar untuk segera melihat ponakan yang sangat lucu itu. Akan tetapi tiba-tiba David merasa kesal dan meminta mereka untuk bersabar karena dia beralasan telah susah payah menidurkan Udin. Dirasa ada benarnya, Maria kemudian menyarankan mereka berdua untuk makan terlebih dahulu di ruang tengah sebelum putranya bangun. Kemudian di tengah hangatnya suasana makan, David yang pucat kini terkena serangan panik. Acabó popularizando esa receta tan sencilla, la tortilla de patatas. La de patatas es mi comida favorita. No paran toda la noche. Di tengah kehaluan yang terjadi, Maria yang merasa heran dengan sikap David ini yang tak seperti biasanya, menyarankan suaminya itu untuk segera pergi ke puskesmas guna memeriksakan tangannya. Namun dirasa baik-baik saja, di sini David meminta mereka untuk menikmati jamuan makanan ini. Dan lagi-lagi di sini David dihantui dengan rasa bersalah, di mana dia sangat menyesal karena telah membeli meja itu dari si salesman. David kemudian berpikir, mungkin saja kalau dia tidak membeli barang itu, maka insiden ini tidak akan pernah terjadi. Di tengah sikap David yang semakin aneh, di sini Rio mencoba mencarikan suasana dengan memberitahu kabar kehamilan Mary istrinya, sambil memberikan foto USG kehamilan istrinya yang sudah dia nantikan selama 3 tahun lamanya. Di sini Rio yang melihat sikap aneh kakaknya itu mencoba bertanya apa yang sebenarnya terjadi padanya. Namun tanpa mengucapkan apapun, di sini David langsung beranjak ke kamar mandi dan di sini Rio yang merasa curiga pun langsung menyusul kakaknya itu. No puedo soportar. No tengo el valor para decirte a la cara. Di sini sambil menahan tangis, David sangat menyesal karena telah menghabisi anaknya sendiri. Dan kini entah apa yang sekarang akan dia lakukan. Ia pun merasa tidak sanggup untuk mengungkapkan kebenaran yang terjadi. Dan tak terbayangkan jika kita berada di posisi David saat ini. Namun tanpa David sadari, penyesalan David diam-diam didengar oleh adiknya itu. Dirasa semua ini sudah basah, David pun memberitahu semua kebenaran yang terjadi kepada adiknya itu.
No lo soporto más, necesito descanso. Saat berada di kamar, betapa lemasnya Rio yang melihat jasad keponakannya itu tanpa kepala. David pun berkata hal itu dikarenakan kacanya yang pecah, di mana saat ini kepala Udin masih tergeletak di kolong sofa di ruang tengah, dan ia sudah tidak sanggup mengambil kepala anaknya itu. Setelah mengetahui kebenaran ini, di sini Rio juga merasa kebingungan bagaimana cara memberitahu Maria terkait kematian Udin yang sangat menggenaskan. Karena mau seperti apapun, David sudah tidak bisa menyembunyikan hal ini, dan tinggal menunggu waktu saja insiden ini akan terungkap. Di sini Rio juga tidak bisa membayangkan keadaan Maria setelah melihat kondisi anak kesayangannya saat ini. Volver allá afuera y que María se entere de todo, que sea lo menos traumático posible para ella. Ha sido un accidente, Jesús. Di waktu yang bersamaan, terlihat Maria yang menyambut tetangganya bernama Kayla yang sambil membawa anjing kecilnya untuk dikenalkan kepada Udin. Hingga saat Rio dan David datang, mereka dibuat panik ketika melihat anjing kecil itu tiba-tiba menggonggong ke arah kolong sofa. Habla Jesús. Jesús. Ella, coge. Porque el perro está lleno de sangre. Di tengah kepanikan, Maria yang melihat hal itu meminta Rio untuk menunjukkan apa yang ia temukan di kolong sofa itu. ¡Que es una cabeza! Una cabeza de casa, María. Hazme caso. Sácala de casa. María, te cogí. Confía en mí, pero ahora salga. Enséñame. Por favor. Sungguh hal yang sangat tidak bisa ia bayangkan selama hidupnya ketika melihat anak semata wayangnya yang selama ini Maria tunggu puluhan tahun, kini sudah dalam keadaan yang sangat menggenaskan. Dan di luar dugaan, Maria yang syok melihat kepala anaknya tiba-tiba berlari ke arah balkon untuk menyusul kematian anaknya itu. Singkat cerita, saat tim kepolisian menyisir tempat kejadian perkara, terlihat warga sekitar yang berkerumun di TKP. Pihak kepolisian mengatakan, jika dalam insiden mengerikan ini, tim kepolisian menemukan jasad bayi tanpa kepala. Tak cuma itu saja, Maria pun nekat bunuh diri sambil memeluk jasad kepala putranya yang disusul oleh David suaminya. Dalam kejadian mengerikan ini, di sini terlihat Rio yang mengalami trauma parah dan belum bisa dimintai keterangan. Dan di ending film terlihat arwah dari keluarga ini terlihat menggendong Udin di depan meja kacanya itu, yang menjadi sumber malapetaka bagi keluarga ini, dan juga akibat kecerobohan David yang kelepasan menghabisi anaknya sendiri. Dan film pun tamat.